Hari ini adalah hari Xiaomi dan orang tuanya pindah ke rumah baru. Sekeluarga bertiga dengan senang menghadap kamera. Berdiri di depan rumah berfoto untung menjadi kenangan. Ini adalah rumah besar yang mereka sudah lama idamankan. Dalam hatinya pasti tidak bisa menutup kegirangannya. Xiaomi membantu orang tuanya. Sedikit demi sedikit memindahkan barangnya masuk ke dalam rumah. Tapi baru masuk ke dalam kamar, dia sudah merasa tidak betul. Ternyata adalah sebuah boneka. Diletakkan orang di teras. Kenapa dilihat seperti manusia betulan? Ini membuat orang merinding. Xiaomi terkejut. Suasana hati yang baik karena hari pertama pindah rumah baru telah rusak. Sebelum makan malam, ibu malah berkata, rumah tetangga tidak ada orang di siang hari. Tidak mungkin malam-malam mengetuk pintu orang kan? Xiaomi hanya bisa sementara menyerah. Mengikuti saran orang tuanya, membeli tirai menggantungnya, tidak melihat lebih tenang. Siapa tahu hari kedua dia bangun tidur. Tirai tidak tahu kapan dibuka setengah. Boneka di seberang melihatnya. Ini sudah terlalu menakutkan. Xiaomi mengira ibunya di saat dirinya tidur. Masuk membuka tirainya, tidak memasukkan ke hati masalah ini. Hari ini pulang sekolah, Xiaomi di depan pintu melihat sebuah paket. Di atas tertulis penerimanya adalah dirinya sendiri. Tapi dia tidak ingat, dirinya kapan membeli barang di online. Xiaomi membawa paketnya ke rumah. Dibuka melihat, dalamnya adalah pakaian boneka yang lucu. Tapi dirinya bahkan tidak pernah membeli baju ini. Apakah ini adalah baju boneka di seberang? Dan di dalam paket ada selembar kertas. Menjadi bonekaku lah. Xiaomi bermaksud masalah ini. Memberitahu ke ayah dan ibu. Tapi melihat orang tua yang sangat senang. Membahas gimana bagusnya rumah ini. Mereka bisa tinggal di dalam begitu beruntung. Dia pada akhirnya menyerah dengan pemikiran ini. Tidak mau merusak mood orang tuanya. Baju boneka itu juga sudah dibuangnya di tong sampah. Hari kedua saat pulang ke rumah, Xiaomi mendorong pintu. Menemukan rumah sangat gelap. Tidak ada suara satupun. Ibu mendengar suara keluar menyambutnya. Gerakan begitu kaku. Menghadapi keherenan anak perempuannya. Dia menjelaskan dirinya sendiri pilek. Ayah juga sakit. Sedang tidur di dalam kamar. Lalu balik lagi ke kamar. Mungkin ibu sudah terlalu lelah. Tapi benang di lantai ini datang dari mana? Sendiri setelah makan malam, Xiaomi duduk di depan meja mengerjakan tugas. Tapi dia tidak menyadari. Di belakang tirai ada tangan yang pucat sedang mendekatinya. Memegang kepalanya dengan kuat. Detik selanjutnya, Xiaomi bangun dari mimpinya. Ternyata tadi hanyalah mimpi. Memutarkan kepalanya, boneka di teras seberang. Memakai rok yang telah dibuangnya. Xiaomi terkejut. Ke kamar orang tuanya untuk meminta bantuan dengan lari. Tapi biarpun dia gimana memanggil, tidak mendapat jawaban apapun. Orang tua dengan diam berbaring di kasur. Tidak kelihatan sedikit pun marah. Dia membuka selimut. Dengan terkejut melihat perut ayah dijahiti benang. Dan masih ada segumpal kapas yang keluar. Xiaomi dengan terkejut menjerit terduduk di lantai. Terkejut sampai tidak tahu mau gimana. Saat ini, orang tuanya tiba-tiba membuka mata. Diiringi dengan suara mesin. Mereka seperti dikontrol. Menghadap ke arah Xiaomi bergerak dengan pelan. Di saat yang sama, belakang badannya ada suara. Itu adalah memakai rok boneka. Anak gadis yang mirip persis dengan Xiaomi. Mulutnya komat kamit berkata, boneka yang paling saya cintai. Akhirnya menemukanmu. Xiaomi menggunakan seluruh tenaganya. Mendorongnya terjatuh di lantai. Tapi orang tua yang telah terkontrol sepenuhnya. Tanpa suara menangkapnya. Gimana berontak pun sia-sia. Xiaomi hanya bisa melihat boneka perempuan itu. Mengambil jarum benang ke arahnya. Bohong, ini tidak mungkin. Jangan. Kalau kamu pergi, ayah ibu akan sembuh. Kia. Gambar beralih. Sekitaran sudah tenang. Sekeluarga bertiga duduk berbaris di lantai. Tatapan kosong seperti boneka. Tangan kaki kaku. Mereka juga oleh gadis misterius. Dinuat menjadi boneka. Saat yang sama, satu tangan memegang pipi Xiaomi. Dengan suara pelan tertawa. Harus bersama terus-menerus ya. Boneka kecilku. Cerita sudah selesai sampai di sini. Apakah kalian merasa tidak selesai? Skenario kurang dari It's Your Turn lebih besar dari ini.
adalah film pendek horor Jepang yang diproduksi oleh Yasushi Akimoto. Selain ide cerita, soundtrack dan warna khas Jepang, juga titik di mana menarik penonton. Mirip dengan kurang dari Tales of the Unusual lebih besar dari. Teman-teman yang tertarik, bisa menonton film aslinya. Sudah, tiap hari sebuah cerita. Saya adalah Yun Yu yang membilang angin adalah hujan. Teman-teman yang suka, ingat untuk menyukai komentar dan subscribe ya.